Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu bagaimana menekan penurunan COVID-19 jelang Nataru dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya varian baru ke Indonesia? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat siang, Prof. Chandra. Selamat siang, Rena. Baik, Prof. Chandra, terkait dengan kebijakan pada momen Nataru, pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama 10 hari, terhitung 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Menurut Anda, apakah cara ini sudah terbilang cukup untuk menekan potensi melonjakan kasus? Sebenarnya kan keputusan ini sudah disampaikan pada tanggal sekitar 20 November begitu ya. Waktu saya juga dihubungi teman-teman wartawan tentang hal itu, saya katakan bahwa dari 20 November sampai ke 24 Desember itu masih lebih dari sebulan. Dan itu banyak hal yang mungkin terjadi. Jadi bagus saja dibuat keputusan awal, tapi ingat bahwa banyak hal yang mungkin terjadi. Paling tidak ada dua yang mungkin terjadi. Satu, kasus yang sudah melandai tentu kita harapkan terus melandai, tapi kita tidak tahu hari ke depan apakah memang terus melandai atau makin turun atau makin naik. Itu akan mempengaruhi tindakan pada 24 Desember. Itu pertama. Dan pada tanggal 20 November saya sudah sampaikan ini masih lebih dari sebulan. Bukan tidak mungkin ada varian baru. Yang kebetulan terbukti 2 hari yang lalu ada varian Omikron itu kan. Jadi memang waktu panjang ini di satu sisi mungkin baik, tapi di sisi lain masih mungkin ada perubahan. Dan juga kemungkinan lain adalah kalau 24 diputuskan, maka bukan tidak mungkin orang pergi pada tanggal 23, 22, 21 begitu. Jadi saya kira memang kita harus lihat dulu perkembangan dalam beberapa hari ke depan ini, keputusan apa yang paling tepat dilakukan untuk menghindari lonjakan kasus pada situasi Nataru. Sementara itu, tentu saja kegiatan tes, tracing, dan vaksinasi harus terus ditingkatkan karena ada Nataru ataupun tidak ada Nataru, maka itu memang harus terus giat, apalagi kalau menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Baik, Prof. Chandra, tadi Anda menyampaikan masih ada periode waktu menuju 24 Desember 2021. Kalau Anda lihat kecenderungan masyarakat sampai dengan saat ini dan pelonggaran-pelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah, apakah ada sebetulnya potensi untuk peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia? Ya, ini kita bisa lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah kita punya pengalaman bahwa setiap habis libur panjang, Lebaran, Natal, Tahun Baru yang lalu, maka selalu ada peningkatan kasus. Jadi karena itulah orang mengatakan kalau sekarang ada libur panjang, maka ada potensi peningkatan kasus. Itu pertama. Yang kedua, secara umum kita bisa sampaikan bahwa kalau ada kerumunan, ada banyak orang berkumpul, maka kemungkinan peningkatan kasus itu akan meningkat. Itu sisi yang satu. Tapi sisi lain ada yang mengatakan juga, ini kan vaksinasi sudah 45%, plus ada juga mungkin juga ada orang tertular karena antibodi gara-gara tertular alamiah, sehingga mungkin daya tahan tubuh orang sekarang berbeda dengan situasi pada tahun lalu. Jadi ada dua hal yang perlu ditimbang-timbang seperti itu. Tapi dengan dengan kenyataan ada varian baru walaupun memang belum sampai di Indonesia, 2 hari yang lalu varian Omikron yang sudah sampai di Hong Kong, maka hal ini harus jadi pertimbangan juga tentu saja ya. Kita mesti lakukan hal-hal sekarang secara ketat supaya varian ini jangan kemudian masuk ke Indonesia. Jadi beberapa hal harus jalan bersama-sama untuk menjelang libur Natal Tahun Baru. Meningkatkan tes dan trace dan vaksinasi itu bisa kita kerjakan dan harus kita kerjakan. Penjagaan pintu masuk harus juga diperketat hubungan dengan situasi yang ada sekarang ini. Serta kita lihat secara sangat ketat perkembangan yang ada dari hari ke hari. Misalnya saja kalau ada kluster, maka itu harus patut dicurigai sehingga yang disebut sebagai surveillance berbasis lab harus terus ditingkatkan dalam hari-hari mendatang. Baik, Prof. Chandra, kalau tadi Anda sudah menyinggung soal varian baru Omikron yang sampai dengan saat ini masih belum ada temuan kasus di Indonesia dan tentunya kita berharap tidak terjadi. Tetapi kalau kita melihat aturan karantina untuk kedatangan orang asing dari penerbangan luar negeri seperti itu, ada aturan karantina 5 kali 24 jam. Apakah aturan ini dan durasinya ini sudah cukup untuk memperkecil potensi masuknya varian dari negara lain? Ada 4 yang perlu dilakukan pertimbangan hubungan dengan orang asing. Nomor 1, seperti banyak negara yang sudah melakukannya, termasuk negara tetangga, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan banyak negara lain adalah memang membatasi menutup kunjungan dari negara-negara yang terjangkit. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau memang belum mau melakukan penutupan, maka jelas seperti yang Reno sampaikan, kita harus lakukan karantina. Dan 3 hari atau 5 hari tentu tidak akan cukup. Jadi kalau sekarang mau dilakukan karantina, kita mesti lakukan karantina seminggu atau 2 minggu, bahkan pernah ada yang melakukan karantina sampai 3 minggu. Itu poin kedua yang pilihan kedua yang bisa dilakukan. Yang ketiga, kan sekarang kita membuka penerbangan dari sekian banyak negara.
tidak termasuk memang negara Afrika di bagian selatan. Tapi kalau ada orang datang dari negara A yang kita anggap aman saat ini, mesti dites secara rinci. Jangan-jangan sebelum dari negara A itu seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya dia dari negara lain di Afrika. Jadi harus ada upaya sangat detail mengetahui jadwal penerbangan atau jadwal kemana saja orang itu sebelum kita memutuskannya apa yang perlu dilakukan di Indonesia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tentu akan seyogianya kita meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing pada orang yang datang ini. Saya barusan cek di Indonesia sudah memeriksa, kita tahu whole genome sequencing ini untuk mendeteksi adanya mutasi ya. Indonesia mengupload atau menyerahkan 8.900 sampel whole genome sequencing. Memang ini sudah lebih banyak karena dulu mulainya 400, sekarang sudah lebih dari 25 kali, tetapi 20 kali. Tapi kalau kita bandingkan Afrika Selatan misalnya, yang kasus pertama ini, mereka sudah memeriksa 23.000. Padahal penduduknya cuma 59 juta. India sudah memeriksa 80.000. Jadi kalau kita 8.900 bisa ditingkatkan, akan sangat baik. Baik, terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat divaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh